Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Perencanaan pembelajaran diawali dengan melakukan penyusunan A. Program tahunan, program harian, dan RPP. B. Program semester, program harian, dan RPP. C. Program semester, program harian, dan RPP. D. Program tahunan, program semester, dan RPP. Oke, untuk merencanakan pembelajaran kita awali dengan program tahunan. Nah, ini program semester dulu kita eliminasi ya teman-teman. Nah, ini program tahunan. Lalu setelah program tahunan, itu program semester, bukan program harian ya teman-teman. Setelah prota dan promes, lalu kita susun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2. Program tahunan adalah A. Rencana umum pembelajaran untuk memetakan tugas guru dalam 1 tahun secara efektif. B. Rencana umum pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pembelajaran efektif dalam 1 tahun. C. Rencana umum pembelajaran yang harus diubah setiap 1 tahun sekali oleh pemerintah agar lebih efektif. D. Rencana umum pembelajaran sebagai panduan selama 1 tahun pembelajaran, yang mana penyusunannya dilakukan per gugus. Yang mana teman-teman? Tentu jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, rencana umum pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pembelajaran efektif dalam 1 tahun. Nomor 3, berikut ini yang harus ada dalam format isian program semester yaitu A. Subtema pembelajaran, kealokasi waktu dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. B. Tema pembelajaran, kealokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. C. Tema, subtema, pembelajaran, kealokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. D. Kelas, tema, subtema, pembelajaran, kealokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Tema, subtema, pembelajaran, kealokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Tema, subtema, pembelajaran, kealokasi waktu, bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Nomor 4, prinsip-prinsip pengembangan RPP adalah A. Memperhatikan setiap peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya menulis membaca, memberi umpan balik dan tindak lanjut. B. Keterkaitan dan keterpaduan,
kolaboratif, mendorong peserta didik agar aktif, dan memperhatikan setiap peserta didik. C. Kolaboratif, berdasarkan hasil asesmen, mengembangkan budaya menulis dan membaca, serta keterkaitan dan keterpaduan. D. Kolaboratif, mengembangkan budaya menulis, membaca, memperhatikan setiap peserta didik, keterkaitan, dan keterpaduan. Yang mana, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Memperhatikan setiap peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya menulis dan membaca, memberikan umpan balik, dan tindak lanjut. Nomor 5. Penyusunan RPP paling sedikit harus memuat komponen-komponen berikut. Ini RPP yang lama ya teman-teman. Jika yang baru itu hanya ada 3, yaitu tujuan, kegiatan, dan penilaian. Nah, ini yang lama masih agak banyak ya. Versi yang lama. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian. B. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, media belajar dan penilaian. C. Tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian. D. Tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, media belajar, dan penilaian. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Tujuan pembelajaran, tujuan, materi, metode, sumber, dan penilaian. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 6. PPI hanya diterapkan di tingkat sekolah dasar saja, karena di tingkat SMP dan SMA peserta didik telah mandiri dan dinilai telah dapat mengatasi kesulitan yang ada pada dirinya. Menurut Anda, pernyataan tersebut A. Salah, karena kebutuhan setiap anak tunagrahita berbeda, jadi tidak menutup kemungkinan PPI dibuat di jenjang SMP atau SMA. B. Salah, karena anak tunagrahita selamanya harus dibantu. Di jenjang SMP dan SMA seharusnya anak tunagrahita sudah mandiri dan tidak perlu dibuatkan PPI. C. Benar, karena anak tunagrahita juga memiliki kedewasaan berpikir seperti peserta didik lainnya. D. Benar, karena anak tunagrahita tidak boleh dimanja agar dia mandiri dan mau belajar untuk mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang mana teman-teman? Yang pertama salah atau benar dulu? Nah, yaitu salah ya teman-teman. Nah, salah. Lalu, karena kebutuhan setiap anak tunagrahita berbeda ya teman-teman, jadi tidak menutup kemungkinan PPI dibuat di jenjang SMP atau SMA. Nomor 7, asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi peserta didik, apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Asesmen diperlukan untuk merancang PPI karena program PPI meliputi A. Kognitif, afektif, dan intelektual. B. Kognitif, afektif, dan keterampilan hidup. C. Kognitif, intelektual, dan keterampilan hidup. D. Kognitif, intelektual, afektif, dan cara bergaul. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, kognitif, afektif, dan keterampilan hidup. Nomor 8, untuk mengetahui keefektifan PPI, sebaiknya direview secara berkala dan terus-menerus dengan memperhatikan informasi terbaru, yaitu A. Masalah yang teridentifikasi, perubahan-perubahan target dan strategi, nasihat untuk peserta didik. B. Perubahan-perubahan target dan strategi, nasihat untuk peserta didik, perlu upaya tindak lanjut. C. Masalah yang teridentifikasi, perubahan-perubahan target dan strategi, nasihat untuk peserta didik, perlu upaya tindak lanjut. D. Masalah yang teridentifikasi, nasihat untuk peserta didik, perlu upaya tindak lanjut. Yang mana teman-teman? Ya, yang tepat adalah C. Masalah yang teridentifikasi,
perubahan target dan strategi, nasihat untuk peserta didik, dan upaya tindak lanjut. Nomor 9, ketika guru menganalisis kurikulum, guru menetapkan materi yang dinilai mudah sebagai bahan pembelajaran PPI untuk seorang peserta didik. Ketika PPI mulai dilaksanakan, peserta didik tersebut menolak belajar dan mogok masuk kelas. Nah, sudah susah-susah menganalisis kurikulum dan menetapkan materi yang dinilai materinya itu mudah, ternyata pada saat ingin dilaksanakan, muridnya menolak belajar dan mogok masuk kelas. Nah, apa yang sebaiknya atau harus guru lakukan? A. Memaksa peserta didik melaksanakan PPI yang telah diprogramkan karena pembuatan PPI melibatkan banyak pihak. Jadi pertimbangan atas keputusan yang dialami pastilah baik bagi peserta didik. B. Membujuk peserta didik untuk mau masuk kelas dan melaksanakan PPI yang telah diprogramkan, karena bisa jadi penolakan itu didasari oleh sikap manjanya. C. Membujuk peserta didik untuk mau masuk kelas dan mengevaluasi program PPI yang telah dibuat dan membuat koreksi berdasarkan kemauan peserta didik. D. Membujuk peserta didik untuk masuk kelas dan membuatnya tetap merasa nyaman di kelas, sementara guru mendiskusikan kejadian tersebut dengan tim PPI yang ada di sekolah sambil mengevaluasi program berdasarkan pengamatan dan masukan dari tim. Nah, yang pertama kita analisis. Yang A, memaksa, ini sangat tidak sekali ya teman-teman, memaksa. Nah, lalu membujuk. Nah, ini betul, membujuk semua ini. B, C, dan D membujuk untuk mau masuk kelas dan melaksanakan PPI yang telah diprogramkan. Karena bisa jadi itu penolakan didasari sikap manjanya, bukan ya teman-teman. Nah, lalu membuat koreksi berdasarkan kemauan juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah membujuk peserta didik untuk masuk kelas. Nah, dan yang terpenting membuatnya tetap merasa nyaman di kelas. Jika sudah nyaman, insya Allah enak ya teman-teman. Nah, sementara itu, guru mendiskusikan kejadian tersebut dengan tim PPI yang ada di sekolah sambil mengevaluasi program berdasarkan pengamatan dan masukan dari tim. Inilah yang paling bijaksana yang dilakukan oleh guru. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 10, setelah mempertimbangkan kemajuan yang dicapai peserta didik, target yang akan dicapai pada review berikutnya, hasil disusun secara tepat dan melibatkan tim PPI yaitu A. Guru Kepala Sekolah Pengawas, B. Staf Guru Kepala Sekolah Kepala Dinas, C. Pengawas Guru Kepala Sekolah Peserta Didik, D. Staf peserta didik dan orang tua jika memungkinkan. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Staf peserta didik dan orang tua jika memungkinkan. Jadi nggak sampai ke pengawas, apalagi kepala dinas, ya teman-teman. Nah, Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.